Dan saya tahu kamu itu kan sekarang saya tugasin jadi pengawal pribadinya Alisa, tapi saya minta kamu tetap fokus dalam hal mencari anak dan istrinya Yoga. Juga itu tuh, kasus penembakannya Romeo ya. Iya Pak, tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut soal penembakan Romeo ataupun anak istrinya Pak Yoga. Tapi kalau saya lihat sih, dari bukti-bukti yang kamu temuin dan kita udah temuin, saya kok makin yakin ya, kalau anak dan istri Yoga tuh masih hidup sebenarnya. Saya setuju Pak. Saya yakin kalau selama ini yang membantu Bu Rati dan anaknya adalah Pak Bimo. Ya, tapi sayang saya nggak tahu di mana anaknya, siapa namanya atau jenis kelaminnya. Tapi saya berharap banget sih kamu bisa menemukan mereka karena masih banyak hal yang harus saya tunaikan buat mereka. Baik Pak. Jadi Papa udah tahu kalau anak Om Yoga itu masih hidup. Gawat, jangan-jangan Papa mau balikin perusahaan Cakradinata ke anaknya Om Yoga. Sampai saat ini saya masih percayakan penyelidikan itu sama kamu ya. Kalau kamu perlu apapun, tolong kamu langsung bilang Alfi. Iya Mbak, Mbak jangan sungkan, saya siap membantu. Makasih Mas. Saya masuk. Sebenarnya Dania ini siapa sih? Kenapa Papa ngasih dia tugas sepenting itu ya? Halo ya, gimana? Belum ada info lagi soal rekeningnya? Yaudah coba cari lagi terus kabarin gue ya. Yuk. Pasti pekerjaan asli Dania itu detektif. Ini bahaya. Dania nggak boleh tahu kalau Yasmin adalah anak yang sedang dicari sama Papa. Aku akan cari waktu yang tepat untuk mendekati Dania. Supaya aku tahu sudah sejauh mana progres penyelidikannya. Ini salah. Ini nggak sesuai sama rencanaku. Padahal aku cuma mau ngerjain Pak Pras aja. Tapi aku udah gelap mata dan gak mikir panjang. Gimana kalau Pak Pras sampai meninggal? Dan aku dimasukin ke penjara? Enggak, aku nggak mau di penjara. Aku harus balikin mobil ini sebelum dilacak sama polisi. Semoga Pak Pras masih bisa tertolong ya. Karena kita masih membutuhkan banyak informasi loh dari dia. Enggak, ini bukan kerjaan lu kan? Ya Allah, ya bukan gua lah, Rom. Walaupun gue sempat nyulik dan interogasi si Pras, tapi gue gak setega itu. Gila aja lu. Gue cuma nggak mau aja lu kena masalah. Ya Dirga, mendingan kamu jujur aja, biar kita bisa selidikin bareng-bareng. Ya ampun, kalian beneran gak percaya sama gue ya? Udah gue bilang kan tadi, kalau itu bukan gue. Gue juga gak nyuruh orang untuk nabrak si Pras. Ini gue udah jujur, gak ada yang gue tutupin. Lagian tujuan kita kan untuk interogasi si Pras. Ngapain gue nabrak dia? Ya udah kalau gitu, gue percaya sama lo. Tapi kalau misalkan bukan Dirga, berarti siapa dong? Ya,
musuhnya Pras kali. Ya orang kayak gitu kan pasti banyak musuhnya. Apa jangan-jangan Pak Baskara tahu kalau kita lagi menyelidiki Pak Pras, makanya dia mencoba untuk ngelakuin ini supaya Pak Pras itu bungkam. Lebih baik kita lacak dulu siapa pemilik mobil tadi, supaya jelas. Setelah kita tahu pemiliknya, kita baru lacak siapa yang udah nabrak Pak Pras tadi. Bener juga sih. Siapa tahu yang ngelakuin ini memang musuhnya Pak Pras dan gak ada kaitannya sama keluarga Cakradinata. Ini uang buat kamu pakai. Papa jual mobil papa. Uangnya bisa kamu pakai buat bayar utang sama mafia. Beresin masalah kamu. Jangan pernah terlibat lagi sama mereka. Berapa lagi sisa utang kamu? Apa perlu? Papa tambahin. Papa nggak usah peduli sama aku. Orang tua pengen ngebantuin anaknya. Kau malah hina orang tua kamu sendiri. Ternyata bokap rela jual mobilnya dan bantuin gue. Masalah baca kan barusan. Hari ini kan hari ulang tahun papa. Kenapa jadi dia yang ngasih hadiah ke gue? Aneh. Gue coba telepon deh. Kok nggak diangkat ah? Biarin aja deh. Nanti gue bisa coba telepon bokap gue lagi. Yang penting sekarang masalah gue sama mafia udah selesai. Sayang, aku rasa kamu jangan ikut aku deh. Biar aku aja yang ngurus sendiri. Kalau misalkan ada orang lain lihat aku sama kamu gimana, nanti bahaya. Iya bener Om, dengan lo ikut gue ngecek plat mobil yang nabrak si Pras. Ya kalian benar juga. Yaudah sayang, nanti kamu kabarin aku ya kamu di mana. Iya sayang. Ayo Rom. Enggak. Lo sendiri aja bisa kan? Emang lo mau kemana? Gue mau nyusulin Yasmin, gue takut Yasmin kenapa-napa. Feeling gue gak enak soalnya. Yaudah kalau gitu gue sendiri aja deh. Oh ya nih, kunci mobil. Udah gak apa-apa, lo bawa aja. Kalau gue bawa, lu nganterin Yasmin pulang nanti naik apa? Udah gue naik ojek online aja ngambil mobil gue. Ya, bentar juga lah. Yaudah ntar lo kabarin gue ya kalau ada apa-apa. Pasti gue kabarin. Thanks. Tapi kenapa bokap nggak angkat telepon gue ya tadi ya? Coba gue telepon lagi deh. Mungkin tadi lagi sibuk kali. Ini sih tulisannya ringing ya. Oke, meeting kita sampai di sini ya. Besok tolong serahkan proposalnya di meja saya. Oke. Ya, halo.
Halo, selamat siang Bu Ajeng. Kami dari Rumah Sakit Yudhistira ingin mengabarkan bahwa Pak Pras telah menjadi korban tabrak lari dan sekarang sedang ditangani di rumah sakit, Bu. Pras kecelakaan? Pras kecelakaan. Tapi kenapa reaksi Ajeng sampai kayak gitu? Aneh banget tingkahnya. Saat kami cek di ponselnya Pak Pras, kontak daruratnya Pak Pras adalah nomor Ibu atas nama Bu Ajeng. Oke, saya akan segera ke sana. Terima kasih ya. Kamu kenapa sih? Kok gelisah banget? Ada apa sebenarnya? Pras, Pak. Kenapa sih, Pras? Pras kecelakaan, Pak. Mama harus segera ke rumah sakit. Papa temenin Mama ya. Oke, Pak? Oke. Aku ikut, Ma. Iya, kita ketemuan di sana ya, di Rumah Sakit Yudhistira. Ya, Ma. Ya. Ayo, Pak. Ayo, Pak.